Selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu investasi bodong yang terbesar di Indonesia, yaitu kasus Indrakens dan Binomo. Sahabat Kompas.com, Bareskrim Polri mengungkapkan kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indrakens sebesar 25,6 miliar rupiah. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan. Gatot menyampaikan, hingga saat ini total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dengan rinciannya yakni ada 17 saksi dan 2 orang saksi ahli. Dan kali ini kita ada narasumber kita yang akan membantu kita untuk membahas kasus ini lebih dalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Nama saya Riki Mahendra. Saya seorang mahasiswa di Politeknik Agni Cikarang. Sekarang jadi jalanin prodi mekatronika dan saya menjadi narasumber di sini. Oke, langsung saja ya kita mulai dari awal. Kalau boleh tahu, Riki mengenal Indrakens dari mana? Pertama-tama saya mengenal dia karena dia pernah flexing di sosial media dan kebetulan lewat dari FYP saya. Dan setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata dia menjual course Binomo. Dan dari situ saya mulai mengenal dia lebih dalam. Oke, yang tadi kamu bilang Binomo dengan Binomo, mari kita bahas Binomo dulu ya. Nah, kalau tentang binary option, itu sistemnya gimana sih? Dan kenapa Binomo itu dianggap ilegal di Indonesia? Jadi Binomo itu sistemnya sangat simple. Jadi ada satu chart. Jadi kalian bisa pilih mau currency Australia dibanding dengan USD atau China renminbi dengan USD ataupun Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Intinya dia akan menyediakan satu chart dan kita bisa menebak apakah chart itu akan naik atau turun dalam kurun waktu sekitar 1 menit. Kalau begitu, Indrakens saat itu dia bagaimana sih mempromosikan si Binomo ini? Kebetulan saya udah melihat salah satu videonya. Dia dari thumbnailnya aja dia mengatakan bahwa pasti profit. Jadi dia tutorial trading di Binomo pasti profit, dia bilang begitu. Terus saya pencet video itu sekitar 15 menit dan dia menjelaskan cara trading di Binomo itu dengan cara memakai indikator-indikator, dan dia menyediakan beberapa strategi, salah satunya kompensasi. Tadi tanya apa? Cara trading di Binomo? Iya, Oh, dia bisa, jadi kita bisa login dengan Facebook, Google, lalu kita biasanya pada saat login ditanyain apakah ada referral code gitu. Dan biasanya influencer itu menyediakan referral code mereka sendiri. Nah, mari kita lihat cuplikan video Indrakens yang tutorial dari Guys, what's up? Lagi bareng gua Indrakens aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini kita bakal nge-trading lagi. Sekarang saldo gua udah 757 juta. Ya, dan akun demo masih 14 juta. Ya, kita mainin dulu sekali ya, biar naik dia. Ya, kalau akun demo mah ngasal aja. Oke. Oke, nah, gue paling suka kalau trading itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, kebetulan ini hari Minggu. Kenapa? Karena di hari Sabtu Minggu ada namanya pasar OTC, yaitu yang Anda jelaskan bahwa banyak orang tertarik dalam Binomo ini. Pernah nggak sih Anda dengar dari korban-korban yang melaporkan tentang Indrakens ini? Pernah.
Jadi sempat jadi headline berita juga kan itu korbannya, dimana mereka salah satu korbannya dia sampai bikin video terus ngebanting laptop karena marah-marah. Iya, ngebanting laptop. Jadi lucu deh. Ntar aku kirim linknya. Jadi dia pakai bini kacamata terus dia ngomong gini kayak gitu kayak orang ya bikin video terus banting laptopnya tuh gitu bener-bener sampai hancur gitu sambil marah-marah. Iya, itu lumayan absurd sih karena lagi covid ya, mungkin orang jadi agak stres tuh ya. Itu salah satu korban. Terus juga dari kabar terakhir sih korban ada yang sampai invest 28M ke dalam binomonya terus hilang semua. Dan setahu saya total kerugian korban itu sampai 83,3M di kabar terakhir. 83,3M. Banyak Itu sih. lumayan banyak dong korban. Ya, banyak banget. Kalau ngomongin korban mas, nggak usah jauh-jauh. Soalnya supir saya itu kan semenjak covid dia resign dan dia jadi ojol. Dia ikut satu komunitas ojol. Terus di dalam situ pasti ada uang kasnya dong. Iya. Si bendaharanya dia pakai uang kasnya untuk binomo. Gimana tuh coba? Ya kan? Itu stres banget itu. Terus hilang. Selain yang orang-orang yang dapat kerjanya, yang udah dapat pekerjaan habis itu tiba-tiba pindah ke trading binomo, apa pernah dengar korban-korban yang kaum muda gitu ada? Kaum muda ya? Iya. Aku punya teman yang main binomo, tapi aku cuma tahu endingnya sih. Dia endingnya quit dari binomo itu, jadi nggak bisa berlanjut. Mungkin karena uangnya habis, saya kurang tahu. Tapi yang penting, yang pasti ada yang trading crypto beneran, ada yang trading binomo. Nah, yang si trading binomo ini udah berhenti. Sementara yang trading crypto ini masih lanjut. Gitu. Kalau teman-teman dari ada cerita kan itu mungkin kayak orang melalui trading binomo ini berarti semuanya pada depresi ya, Ya, berujung sedih. Iya, berujung Jadi awal dari gabut terus iseng ketagihan, habis itu jatuh depresi. Ada yang kayak gitu. Ada juga korban yang bunuh diri. Aku lupa. bunuh diri. Iya. Korban diri, bunuh diri. Bunuh diri dari ada yang gila, ada yang bunuh diri, macam-macam. Itu udah ada. Ini udah mulai kiamat ya. Bisa jadi. Kebetulan Just kidding. kebetulan banyak LGBT juga kan ya. Mungkin ya. Ya ngeri juga lah ya. Heeh. Ngeri. Tapi beda dampak yang dihasilkan itu sangat buruk ya. Iya. Dari semuanya. Jadi kan Anda pernah dengar korban-korban bunuh diri kayak ini kayak ini. Setelah ini semua dipublikasikan ke berita, ada juga di berita kan, namun menurut Anda reaksi Anda tahu gak sih kayak reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Kebanyakan menyimpulkan bahwa itu judi dan mereka bingung sih kenapa bisa selama ini loh pemerintah mencari tahunya. Karena kan masa harus korban hilang 83M dulu baru ketahuan. Karena kan kalau judul seharusnya udah cepet diketahuin kan. Mereka lebih kebingung orang-orang yang merhatikan berita tuh kok bisa gitu judi online berlalu lalang selama itu. Aku pernah lihat video yang si Indra Kents ini kenapa jadi istilahnya penipu gitu, ada YouTube Oh iya, video terakhir ya? Video terakhir. Berarti itu setelah korban-korban lapor dia bahwa dia orangnya penipu, dia baru publikasi kan? Setelah si video banting laptop itu. Setelah itu baru. Iya, mulai orang-orang yang di online itu baru nge-confront dia. Menurut kamu udah nonton itu sih? Nonton setengah doang sih. Kenapa? Ya, Isinya kayak gimana itu?
Tahu juga. Ketawain oke. Susah, pas nonton aja bingung. Oke. Bingung aja sih. Ya. Tapi menurut Anda kayak reaksi terhadap video itu gimana? Kalau saya melihatnya tuh dia mencoba untuk lari dari tanggung jawabnya. Saya yakin dia tahu betul kalau Binomo itu memang di sistemnya di tweak itu artinya di setting biar pemain-pemainnya itu kalah. Sementara influencernya yang mempromosikan aplikasinya itu bisa diuntungkan. Aku yakin dia tahu kalau Binomo itu scam. Nah, Dia tahu sendiri kan Binomo itu scam. saya yakin dia tahu karena pas orang yang sedikit pintar, it's not rocket science, nggak mungkin duit itu bisa dihasilkan secepat itu dengan semudah itu dengan beberapa indikator yang gratis, apalagi kan gitu. Reaksi saya adalah bingung kok bisa rakyat Indonesia kok bisa ketipu ya, Iya. padahal sangat jelas itulah itu scam dan jelas-jelas gak mungkin bisa terjadi. Aku juga nonton video itu cuma nggak sampai ini. Makanya aku ini kok dia bisa begini gitu loh. Iya. Nggak ngerti juga, nggak ngerti apa yang dia ngomongin di dalam video itu. Apa yang dia mau sampaikan gitu. Dia mau lari dari tanggung jawab. Run. Ya, dia bakal bohong kalau dia bilang kalau saya nggak pernah masih tahu kalau ini jalan yang buat kalian untuk jadi kaya. Dia bilang kayak gitu. Atau dia bilang kalau saya kaya itu dari dulu, sebelum trading ini saya udah kaya. Kamu bohong. Anjay, aku bohong. Arak yang bohong. Percaya diri. Iya. Jadi dan itu semua bohong sih menurut saya karena dia dapat komisi dari orang-orang atau korban-korban yang masukin duit di Binomo itu. Karena dia dapat komisi ketika si Binomo akhirnya scam korbannya, si Indra Cash dapat bagian. Contoh kamu deposit 1 juta, hilang 1 jutanya, Iya. 70%-nya tuh kasih Binomo, berarti 700.000-nya pasti Binomo. Sementara si Indra Cash dapat 300. Tuh. Itu kabar terakhir sih. Dan saya tahu sistemnya. Kenapa sistemnya udah pasti scam? Karena di satu podcast Deddy Corbuzier itu dia pernah ngundang Frank Hutape, anaknya Hotman Paris, Oh iya. ya kan? Dia di situ ngobrol bahwa si Rudy Salim itu yang punya Prestige Motors, dia beli sistem si Binomo itu. Setelah itu dia beneran bisa setting win rate-nya bisa berapa, terus cara ngemancing biar dia deposit lebih banyak tuh kayak gimana. Jadi kemenangannya tuh bisa diatur Oh. gitu. Iya. Jadi udah bisa dikonfirmasi kalau Binomo itu scam. Selain podcast yang Deddy Corbuzier ini, ada juga podcast sama siapa ya Indra? Banyak sih, Banyak sih. banyak ya. Tapi ada satu orang yang benar-benar kayak apa ya, savage banget. Kenapa tuh? Nggak bener dia bilang apa ya? Aku juga lupa. Kayak sebagai orang kaya gitu ya, maksudnya harus bisa apa ya, manage-nya dengan ini dengan itu gitu. Nggak semua hal itu apa ya secara instan dapat tuh. Harus dengan kerja keras gitu. Apalagi dia flexing kan ya? Iya, flexing dengan Ya, tuh namanya Crazy Rich Crazy. Crazy Rich Medan. Orang terkaya di Medan kah bang? Jelas lah, umur 25 boy. Ya, itu juga. Ya itu sih mungkin salah satu katalis gimana dia dapat backlash itu karena yang secara etis nggak bisa dibenarkan. Pertama karena dia bohong, kedua karena dia flexing, sombong, ketiga karena dia menipu dan merampas harta orang. Itu kan secara standar dan norma kehidupan di Indonesia ini kan nggak bisa dibenarkan. Apalagi di standar moralitas di berbagai agama, di semua agama bahkan berbohong itu kan
tidak diperbolehkan di Kristen dan Katolik. It's the 9th commandment untuk tidak boleh berbohong. Thou shalt not lie, right? Terus di Muslim, di Buddhis itu kejujuran juga itu nomor 1, Oh iya betul. ya kan? Gitu. Jadi menurut Anda nih, secara etika dalam berbisnis, jadi itu melanggar banyak hal. Banyak sekali. Pertama, etika bisnis itu kan kita yang pertama udah pasti jelas nggak boleh nipu. Ya. Kedua, menurut saya ada garis yang dia coba untuk dapetin, tapi dia nggak mau melampaui batas tersebut, batas etikanya. Contoh flexing, dia mungkin menurut dia flexing berkedok motivasi, ya kan? Iya, iya. Dia bilang kalau ya ini buat kalian motivasi biar kalian semangat untuk bekerja dan untuk mendapatkan hal-hal mewah seperti ini. Kan? Pada kenyataannya dia nggak bekerja keras untuk mendapatkan hal itu, justru menipu. Dan flexing itu dia bisa mencondongkan ke bisnis kursusnya dia. Jadi rakyat yang kepepet ngeliat, oh, gue harus punya kehidupan kayak dia, mewah dan nyaman dan lain-lain. Gimana caranya nih? Orang lagi COVID, kita di rumah aja nggak bisa bisnis kan? Terus dia mempresentasikan, oh gue ada kursus trading, lo bisa ikutin, dijamin profit. No! God, please, no! 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 Dalam sales itu oke banget karena dia mempresent satu problem. Kalau hidup lu nggak cukup, dia kasih solution, dia menaruhkan emosi kan. Aduh, ini orang flexing mulu, gue pengen lebih kaya daripada dia biar gue lebih sombong mungkin. Ya, makanya banyak orang tergiur gara-gara hal itu gitu. Itu menurut saya salesnya lumayan bagus. Iya. Salesnya kalau bisa sales itu pakai namanya game theory. Game theory itu artinya kita mencoba untuk mengatakan sesuatu yang dimana ada dua kubu A sama kubu B itu saling bisa bertengkar. Contoh, saya bisa ngomong contoh ya, perempuan nggak bisa nyetir. Pasti ada yang setuju banget, ada yang nggak setuju banget. Dan akhirnya bisa jadi diskusi dan akhirnya tersebar kemana. Itu namanya game theory. Dimana kamu bikin satu teknik sales, dimana lu bisa bikin dua kubu yang saling disagree. Gitu. Jadi secara etika tidak bisa dibenarkan karena dia menipu. Gara-gara kita semua tahu nih dalam hal trading Bitcoin. Habis setelah dipublikasikan kemana-mana, nah itu pemerintah udah mulai itu kan ya, mulai investigasi. Oh, ini dia trading tepat, trading ini termasuk trading kuat atau gimana gitu kan. Kalau dilihat dari berita nih, menurut Anda gimana sih reaksi pemerintah terhadap kasus ini? Menurut saya reaksi pemerintah cukup lambat, ya terutama dari kementerian yang berurusan dengan aplikasi yang masuk ke Indonesia. Seharusnya mereka udah investigasi sebelum memasukkan aplikasi tersebut kan. Cukup kecewa sih, kenapa kok bisa aplikasi yang jelas-jelas scam, jelas-jelas penipuan, kok bisa masuk dan bisa di-download sama market Indonesia kan. Tapi akhirnya setelah viral, baru dari kerjain, baru binomonya di ban di negara kita. Afiliator namanya, afiliator seperti Indra Kens sama satu lagi DS, tapi aku lupa namanya. Inisialnya DS. Dia juga akhirnya ditangkap juga kan, karena
mempromosikan hal tersebut. Penipuan. Ngomong-ngomong soal etika, dia juga alibinya itu dia berkata bahwa gue cuma mempromosikan barang ya sah-sah doang dong, kan gue cuma promo, gue bukan owner dari hal tersebut. Are you sure about that? Sebenarnya nggak juga, karena mempromosikan suatu penipuan itu juga bagaimanapun salah. Betul. Mau produknya narkoba, tadi sama aja kan kamu mempromosikan satu produk yang berbahaya. Iya. Senjata, narkoba, Iya. kan nggak boleh. Apalagi penipuan, merugikan, masih nggak boleh. Oke, makasih banyak ya. Pembahasan hari ini benar-benar sangat panjang ya. Iya, betul. Terima kasih. Dan apa yang Anda bilang, apa yang Anda cerita, semuanya benar-benar membuka mata kita semua. Ya, terima kasih Pak Liki sudah hadir hari ini. Sama-sama. Ya. Dan untuk kesimpulannya dari semua pembahasan ini adalah jangan tergiur ya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Dan harus melakukan riset atau search sebelum melakukan investasi tersebut. Terima kasih untuk para penonton yang sudah nonton podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light.